Ya, jadi kita udah tahu kalau Kania itu anak UI, jurusan teknik mesin 2017, lalu juga salah satu founder. Kita sebut salah satu karena sepertinya yang kita lihat bahwa berbincang ini didirikan oleh beberapa founder, betul ya? Iya, betul. Aku berdua kebetulan dengan senior aku di mesin. Oke. Nah, jadi kan ditulisnya di LinkedIn itu sebagai founder. Nah, sebelum kita masuk lebih detail tentang berbincangnya, boleh tahu nggak sih kenapa sekarang ya banyak orang yang tulis founder di profilnya? Memang benar mereka adalah founder gitu. Tapi apakah ini menjadi satu tren karena sekarang memang banyak orang yang juga ingin menjadi founder, ingin punya startup, atau menurut Kania gimana? Menurut aku sih sebenarnya gini loh, aku sih naruh founder karena emang kenyataannya aku adalah founder walaupun aku bukan founder sendirian kayak gitu. Aku bareng sama partner aku. Tapi menurut aku tuh buat diri aku sendiri tuh self branding tuh sangat penting gitu. Jadi ketika kita kita come out strong dan kayak kita udah naruh di di headline itu adalah kita founder dari Bincang, kayak semakin menarik untuk mungkin perusahaan-perusahaan di luar sana untuk ngeklik my profile and deep dive ke profile aku lebih dalam gitu sih. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih jujur aku nulis founder aku biar kayak kalau emang menyatakan bahwa aku emang founder dari Bincang dan bisa menarik dan attract beberapa orang gitu sih untuk mungkin nanya-nanya atau mungkin seperti kayak Backpro ini untuk nge-approach aku lebih dalam kayak gitu sih. Oke. Jadi lebih ke open opportunity juga ya? Iya, dan menurut aku kalau misalnya tren semakin kesini semakin banyak yang pengen jadi founder itu menurut aku bagus banget karena dari umur aku segini tuh banyak banget teman-teman aku yang nanya-nanya ke aku gimana sih kan untuk mendirikan sebuah startup kayak gitu. Sebenarnya aku juga nggak ada nggak ada kayak ilmu atau gimana, kayak aku cuman kayak go for it aja gitu. Tapi semakin banyak mungkin karena adanya mungkin sekarang di sosial media itu sekarang banyak banget, misalnya kayak ada di Instagram ada @man_startup. Itu tuh sangat-sangat menginspirasi banyak orang untuk menjadi founder dan kerja di startup kayak gitu sih. Oke. Karena ini cukup shifting juga ya kalau misalkan dulu, atau mungkin orang Indonesia lebih banyak dikenal sebagai konsumen ya, dibandingkan atau menjadi karyawan, atau menjadi PNS gitu ya, dibandingkan buka bisnis sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Kania sendiri, mungkin karena Kania masih kuliah ya, jadi menjadi founder itu is kind of benefit sebenarnya. Benar ya, Kania ya? Tapi kalau misalkan Kania kemudian sudah lulus gitu, apakah orang tua, ini penting ya, karena menurut orang tua di Indonesia itu penting banget gitu. Apalagi Kania itu jurusan teknik mesin di UI gitu ya. Apakah setelah lulus kuliah akan fokus di berbincang atau bagaimana? Oke, jadi kebetulan aku tuh nggak cuman, aku ada bisnis satu lagi namanya Might Be Meat. Aku juga jualan kayak gitu. Iya, itu Might Be Meat itu sebenarnya bukan itu sebenarnya jualan daging gitu, BBK gitu. Nah, ini aku buat semuanya nih, startup dan Might Be Meat ini aku buat selama pandemi. Nah, jadi aku itu emang mencari bisnis yang kira-kira bisa berbarengan nanti misalnya aku corporate life kayak gitu. Jadi misalnya aku nanti bisa, aku kebetulan aku juga lagi mencari kerjaan dan maksudnya aku bentar lagi lulus dan aku lagi research juga beberapa pekerjaan yang aku inginkan gitu. Nah, jadi aku emang memikirkan gimana caranya aku bisa bikin bisnis tapi bisa berbarengan dengan kuliah aku. Nah, makanya berbincang ini itu sebenarnya semuanya udah by system. Jadi sebenarnya untuk tim, misalnya aku ada 3 intern, yang satu itu business operation yang dimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari dan aku lapornya ke aku dan partner aku kayak gitu. Nah, jadi kita emang sehari-hari itu hanya membutuhkan waktu sedikit untuk ngurus berbincang kalau aku dan partner aku. Nah, jadi itu lebih lebih fleksibel untuk aku kerja nanti gitu. Nah, kalau untuk Might Be Meat itu kebetulan aku jualannya frozen food. Jadi aku nggak perlu ada food preparation. Jadi itu lebih fleksibel untuk aku. Dan kebetulan aku udah punya orang untuk ngurusin yang di Might Be Meat kayak gitu sih, Mbak. Jadi aku emang mencari yang kira-kira bisa yang nggak terlalu high maintenance, tapi bisa ngasih aku banyak
ilmu kayak gitu sih. Oke, dan nanti setelah lulus kuliah akan fokus di 2 bisnis ini atau memang cari pekerjaan juga? Maksudnya memang nggak, gue tetap harus kerja dulu nih di satu perusahaan yang memang sesuai dengan bidang atau gimana? Oh, aku pengen kerja di perusahaan yang sesuai bidang sih. Aku kebetulan pengennya di oil and gas industry. Oke. Jadi bisnis ini sebenarnya mendampingi perjalanannya kan? Iya. Dan selain itu juga aku pengen istilahnya punya backup untuk kayak nanti kan aku pasti ada momen dimana aku belum dapat kerjaan atau mungkin nanti kayak misalnya aku ada amit-amit misalnya aku udah kerja tiba-tiba di layoff, itu kan ini bisa jadi backup aku untuk mencari sumber penghasilan seperti itu. Kania, kamu masih sangat muda gitu ya, kenapa sampai berpikir sejauh itu gitu? Karena jujur saya nggak berpikir sejauh itu sih waktu saya kuliah. Tapi kamu sekarang tingkat 4 ya? Tingkat 3 ya? Ya, aku tingkat 4. Aku sih kayaknya sesimpel waktu ini aku buat waktu pandemi semua, dan aku sesimpel kayak aku emang kalau dari orang tua aku tuh aku nggak terlalu dikasih uang banyak gitu loh tiap bulannya. Nah, aku paham dan aku mulai paham itu ketika aku kuliah, dimana kayak wah kuliah nih pengeluarannya banyak, aku tinggal sendirian waktu itu di Depok. Aku waktu itu tinggal di Depok tuh ada rumah kayak gitu, rumah keluarga. Aku tinggal di situ dan aku harus ngurus kayak keuangan aku sendiri gitu kan. Nah, waktu SMA aku ngerasa uang jajan aku waktu SMA dan kuliah itu tuh nggak terlalu jauh beda. Tapi masa aku kaget gitu loh dengan kehidupan yang kayak sampai aku harus ngurus duit sendiri, aku harus harus ngatur duit aku sendiri kayak gitu. Nah, ternyata tuh waktu kuliah aku ngerasa uang jajan aku nggak cukup. Dimana kayak aku cuma bisa makan atau kayak mungkin senang-senangnya dikit tuh kayak nonton di mall waktu itu di Margo City misalnya di Depok itu kayak sekali-sekali. Nah, aku pengen kayak jajan-jajan lucu yang kayak pengen beli baju atau pengen beli apa gitu kan. Nah, itu aku nggak bisa. Nah, akhirnya aku muter otak gimana caranya aku bisa mendapatkan penghasilan lebih gitu. Nah, waktu itu akhirnya aku izin ke orang tua aku untuk pertama tuh aku buka My Bimit dulu, aku pengen bikin online butcher shop di mana semuanya frozen food, jadi nggak terlalu ganggu kuliah aku gitu. Nah, akhirnya dimodalin alhamdulillah sama orang tua aku, terus akhirnya ya udah aku akhirnya dapat penghasilan dari situ gitu sih. Jadi kayak sesimpel orang tua aku mengajarkan aku kayak the value of money. Jadi aku kayak ngerasa ternyata tuh nyari duit tuh kayak gini dan gimana uang bekerja gitu loh, gitu sih. Dan kamu enjoy dengan kuliah dan berbisnis ini? Kamu memang benar-benar happy atau terbebani? Aku enjoy banget sih, karena sebenarnya gini, aku ngerasa kalau kuliah itu tuh lebih fleksibel ya dibandingkan mungkin yang dengar di sini ada teman sekolah atau masih sekolah SMA, SMP gitu kan, kuliah lebih fleksibel di mana kayak apalagi aku waktu pandemi ini aku online class kayak gitu, jadi aku kayak di rumah dan kayak paling sekali-kali ke lab gitu sih. Jadi menurut aku ini aku sangat enjoy karena yang aku lakuin itu menghasilkan uang gitu, dan aku bisa istilahnya dari uang yang aku hasilkan aku bisa putar lagi misalnya ke instrumen investasi kayak gitu sih. Wow. Nah, sekarang boleh cerita, berbincang itu apa sih? Oke, berbincang itu adalah digital platform di mana kita menyediakan teman mengobrol dengan menggunakan bahasa Inggris yang nyaman. Sebenarnya kayak berdirinya itu karena adanya concern di salah satu partner aku yang senior aku itu, dia ngerasa dia tuh udah belajar bahasa Inggris nih sebenarnya dari kecil, dari SD mungkin kita kan diajarin dari kurikulum di Indonesia gitu. Tapi kenapa ya kok aku nggak bisa ya nge-explore bahasa Inggris lebih gitu, karena dia ngerasa dia takut untuk nge-explore bahasa Inggris itu karena takut dijudge atau takut diomongin bahasa Inggrisnya salah, misalnya verb-nya salah atau grammar-nya salah atau pronunciation-nya salah. Nah, padahal sebenarnya kita udah belajar banyak nih dari kecil, kayak ada verb kita udah belajar atau tenses kayak gitu. Nah, tapi kita cuma takut aja untuk ngomong. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang kita adalah kursus bahasa Inggris, kita tuh bukan kursus bahasa Inggris, tapi kita tuh teman mengobrol dengan bahasa Inggris. Jadi kita cuma provide partner to speak English comfortably, dimana kayak kalau memang user ini pengen di komen atau pengen dibenerin bahasa Inggrisnya, kita bakal make sure dulu di awal kayak apakah kamu nyaman apabila kalau misalnya ada salah kita langsung benerin, atau nyamannya itu nanti di akhir gimana kita kasih report atau kayak
kita tuh kemarin nanya ke user-user kita kayak gitu sih Mbak. Jadi kita kayak hanya menemukan supply dan demand yang ada di sekitar kita aja, dimana kayak pasti banyak dong orang yang bisa bahasa Inggris, tapi banyak orang yang kurang bisa mengekspresikan kata-kata dengan bahasa Inggris gitu sih. Oke, jadi memang ada market yang memang dia merasa dia butuh nih partner untuk ngobrol gitu ya. Lalu kemudian dari berbincang itu akan juga mencari orang-orang yang memang bisa menjadi partner ngobrol bahasa Inggris sehingga ini dipertemukan begitu. Lewat lewat digital platform, artinya ada platformnya atau misalkan lewat Zoom seperti ini? Lewat ada platformnya, kita sebenarnya menggunakan online platform kayak gini, tapi untuk membook sesi kita udah pakai sistem kita sendiri, di mana kita user ini misalnya lihat poster kita di Instagram, terus dia langsung direct ke website untuk book a session. Nanti di book a session itu mereka bisa milih, misalnya mereka pilih paket yang 5 sesi, mereka bisa milih 5 jam yang mereka kira-kira cocok misalnya, jadi semua fleksibel gitu. Jadi user bisa memilih jam yang cocok, partner juga bisa memilih jam yang cocok. Jadi kita mencocokkan jam dari partner dan user gitu sih. Oke, persyaratannya apa menjadi partner ngobrol? Harus dites TOEFL-nya atau IELTS-nya atau bagaimana? Sebenarnya aku tuh waktu itu ini kan aku rekrutmen untuk partner itu udah lama ya, kayak sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Itu tuh awalnya kita tuh membuat sebuah event di mana event ini kita menggratiskan servis kita Mbak. Di mana jadi kita mengumpulkan user sebanyak-banyaknya dan kita menggratiskan event kita dibantu dengan volunteer-volunteer. Nah dari volunteer-volunteer itu baru kita filtrasi kembali mana volunteer yang paling terbaik dan cocok dengan jadwal kita, baru itu kita jadikan partner yang kita ada fee-nya seperti itu. Jadi setiap bulan mereka ada gajian kayak gitu. Nah, awalnya itu waktu mencari volunteer kita sebenarnya nggak ngetes kayak TOEFL atau kayak IELTS kayak gitu, tapi kita ada English assessment-nya gitu, di mana kita sebenarnya ngobrol-ngobrol biasa aja, karena sebenarnya nggak semua orang yang TOEFL-nya bagus, tapi dia tuh bisa membuat percakapan dengan nyaman kayak gitu Mbak. Jadi kita pengen cari nih orang yang kira-kira emang dia tuh nyaman untuk ngomong dengan orang lain dan dengerin mungkin orang lain ngomong apa gitu sih. Oke. Dan ini berdirinya sejak kapan sih? Kalau boleh tahu berbincang ini? Kita baru mulai November 2020. Oh, masih sekarang sih sekarang masih baru banget sih. Jadi kemarin itu yang event itu selama 2 minggu. Nah, sekarang kita lagi mau menuju ke servis yang berbayar ini. Oke. Jadi event kemarin itu dalam bentuk buat event sendiri di online begitu atau gimana? Iya betul, online. Jadi kita nyebarin kalau kita lagi ngadain event ini, alhamdulillah banyak sih yang daftar. Jadi ada banyak user aktif yang sekarang juga kita lagi kejar untuk jadi user tetap kita gitu. Mungkin dengan memberikan diskon atau kayak misal user lama kita berikan diskon. Oke. Jadi tapi memang saya tertarik dengan berbincang ini karena menurut saya memang benar gitu. Banyak banget yang orang yang secara teori mengerti, apalagi di Indonesia ya. Kita mungkin dari kecil itu dijejelin terus bahasa Inggris, grammar, ini itu gitu. Tapi pas kita ngobrolnya nggak ada partnernya gitu. Dan saya mendorong supaya berbincang ini nanti ke depannya bisa bahasa lain juga. Mungkin nggak?